Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu di dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang pada hari ini kita sampai pada hadis yang ke-6 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis yang ke-6, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fish syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Nu'man dikatakan adalah orang pertama yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Beliau adalah sahabat pertama yang lahir dari kalangan Ansar. Ayah beliau Bashir juga merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW, sehingga dalam pembukaan hadis ini Imam Nawawi menggunakan redaksi radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati mereka berdua, yaitu An-Nu'man dan ayahnya Bashir, karena keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis yang sangat agung dan memiliki kedudukan dan posisi penting di dalam agama Islam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini mengenai perkara yang halal dan yang haram, serta perkara yang masih samar dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perkara-perkara yang masih samar itu. Di dalam hadis ini, di akhir hadis ini, Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan kita mengenai pentingnya memberikan perhatian kepada hati, karena hati memiliki pengaruh yang besar pada perilaku kita, pada tindak tanduk kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Yang halal telah jelas, yaitu semua hal yang dihalalkan oleh syariat, yang di situ ada nas baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, ataupun ada kesepakatan kaum muslimin, ada kesepakatan para mujtahid, para ulama mengenai kehalalan hal tersebut. Wal haramu bayyinun, dan hal yang haram juga sudah jelas, yaitu semua perkara yang di situ ada nas mengenai keharaman perkara tersebut, atau ada ijma' para ulama mengenai keharaman perkara tersebut. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ini yang kemudian menjadi fokus Nabi Muhammad SAW. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara keduanya, di antara halal yang sudah jelas, di antara hal-hal yang haram yang juga sudah jelas, ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang masih samar hukumnya. Tidak bisa dihukumi secara pasti dia halal, juga tidak bisa dihukumi secara pasti bahwa hal itu haram. Para ulama menyatakan perkara mushtabihat ini bisa jadi atau sebagian besar karena adanya dua dalil yang sama-sama kuat, yang menyatakan, satu dalil menyatakan hal ini halal, dalil yang lain menyatakan hal ini haram, sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut, perlu ada proses penarikan hukum yang lebih jauh, sehingga kita berhasil menemukan hukum dari perkara itu. Atau sebagian yang lain mengatakan perkara yang belum jelas ini karena sebenarnya ada nas,
tapi terlalu samar, terlalu jauh dari jangkauan orang banyak, sehingga banyak dari manusia yang tidak mengetahui hukum perkara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, karena perkara ini begitu penting, perkara mengenai hal yang syubhat ini begitu penting, sebab tidak semua orang mengetahui itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak mengetahui perkara-perkara yang mustabihat ini, perkara-perkara yang syubhat ini, perkara-perkara yang masih samar ini. Namun perlu kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW mengatakan kebanyakan orang tidak mengetahui perkara yang masih samar ini, tidak mengetahui hukum dari perkara yang syubhat ini. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan semua orang? Karena di situ ada para ulama, di situ ada para imam mujtahid yang dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan keluasan dan kedalaman ilmunya mampu menentukan hukum dari perkara yang masih samar-samar ini. Karena itu tugas kita, kalau kita bukan termasuk orang yang memiliki kemampuan semacam itu, tugas kita adalah mengikuti para ulama itu. Mungkin banyak di antara kita yang masuk di dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui perkara atau hukum suatu perkara yang masih samar. Lantas apa tugas kita? Tugas kita adalah bertanya dan mengikuti fatwa serta pendapat para ulama-ulama yang kredibel dan memiliki kapasitas di dalam hal ini. Rasulullah SAW melanjutkan, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan telah membersihkan kehormatan dirinya. Membersihkan agamanya sangat jelas, karena perkara yang haram pasti akan menjadikan kerusakan, pasti akan menimbulkan cacat dalam agama seseorang. Begitu juga perkara yang syubhat, karena kita tidak tahu perkara yang syubhat ini apakah dia halal ataukah dia haram. Kalaupun itu memiliki potensi halal, namun di saat yang sama dia juga tetap memiliki potensi yang haram. Karena itu siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, kata Rasulullah, maka agamanya pasti selamat. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang masih memiliki potensi keharaman di dalamnya. Sedangkan perkara yang haram itu dapat merusak agama seseorang. Begitu juga orang yang menjauhi hal-hal yang syubhat, dia telah membebaskan dan membersihkan harga dirinya. Karena semakin banyak orang jatuh dalam perkara yang syubhat, semakin banyak orang melakukan perkara yang syubhat, orang lain yang melihat dia pasti akan suudzon, pasti akan bersangka buruk sama dia. Oh, ini orang biasa berbuat syubhat, pasti dia juga berbuat perkara yang haram ini. Nah, kata Rasulullah, jangan salahkan orang. Seandainya kita selalu menempatkan diri kita pada perkara-perkara yang mendatangkan kecurigaan orang lain, jangan salahkan orang kalau orang bersangka buruk kepada kita. Karena itu jauhi hal-hal yang syubhat, kata Rasulullah, maka orang juga akan nggak akan ngomong jelek terhadap kamu, nggak akan menuduh kamu yang macam-macam. Harga diri kamu, kehormatan kamu juga pasti akan selamat, akan bersih di mata orang lain. Beliau melanjutkan, waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terbiasa melakukan perkara yang syubhat, maka besar kemungkinan dia akan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Para ulama mengatakan, orang yang terbiasa melakukan dosa kecil, lama-lama dia akan meremehkan dosa dan terjerumus pada dosa yang besar. Orang yang meremehkan dosa besar, terbiasa melakukan dosa besar, wal'iyadzubillah, dia akan terjerumus lama-kelamaan, akan masuk dalam perkara yang menyebabkan kekufuran. Sama, orang yang terbiasa melakukan perkara yang syubhat, mengentengkan hal-hal yang masih samar, mengentengkan hal-hal yang belum jelas hukumnya, lama-lama dia akan berani menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW lantas memberikan gambaran kepada kita. Kata beliau, seperti seorang penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitaran tanah, sebidang tanah yang dilarang oleh penguasa saat itu untuk menggembalakan kambing di dalamnya. Jadi kebiasaan para penguasa Arab ketika itu,
Ketika ada satu lahan yang luas, maka dia menjadikan satu petak, diharamkan siapapun untuk menggembalakan kambingnya di situ, dan ini khusus bagi kambing-kambing penguasa itu atau kambing-kambing lain yang dia izinkan. Kata Rasulullah SAW, penggembala kambing, kalau dia menggembalakan kambingnya dekat dengan tempat yang dilarang oleh penguasa itu, lama-lama akan ada 1-2 kambingnya yang melanggar dan masuk ke dalam lahan yang dilarang oleh pemerintah atau penguasa di saat itu. Sama, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya satu petak tanah yang terlarang untuk dimasuki oleh umatnya, dilarang dimasuki oleh hambanya. Apa itu? Yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekitaran hal-hal yang haram ini ada perkara yang syubhat. Karena itu Rasulullah berkata, siapa yang biasa bermain, siapa yang biasa berjalan di perkara yang syubhat, di sekitaran perkara yang haram, suatu saat nafsunya, hawa nafsunya akan menarik dia untuk masuk ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika dia mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah, pasti di sana ada hukuman, pasti di sana ada azab, pasti di sana ada siksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan penggembala yang membiarkan kambingnya masuk ke dalam lahan yang dilarang oleh penguasa tadi, pasti dia juga akan dihukum dan disiksa oleh penguasa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kamu, di dalam tubuh setiap orang terdapat segumpal daging. Mudghah dalam bahasa Arab artinya segumpal daging yang masih kecil, seukuran daging yang bisa dimakan, yang bisa dikunyah. Artinya ini kecil, bentuknya sangat kecil, ada bentuk daging yang sangat kecil di dalam jasad kamu. Idza shalahat, jika daging yang kecil ini benar, baik, maka shalahal jasadu kulluh, maka seluruh jasad juga akan ikut menjadi baik. Tapi di sisi lain, wa idza fasadat, jika rusak segumpal daging yang kecil ini, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad juga akan ikut rusak. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, segumpal daging yang kecil ini, ketahuilah itu adalah hati. Artinya Rasulullah ingin menunjukkan bahwa yang menjadi titik tolak, yang menjadi titik fokus dalam kehidupan kita selalu harus berawal dari dalam hati kita. Karena hati meski kecil, kata Rasulullah SAW, tapi imbasnya, dampaknya bisa sangat besar. Karena kalau dia baik, seluruh jasad akan baik. Ketika seseorang punya niat yang baik, ketika seseorang punya motivasi melakukan kebaikan, ketika seseorang punya niat-niat yang shalihah, maka jasadnya akan bergerak sesuai dengan motivasi dan tujuan yang ada di dalam hatinya. Ketika tujuan itu baik, maka jasadnya juga akan bergerak melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, jika hatinya busuk, jika hatinya rusak, jika hatinya dipenuhi penyakit, maka yang dilakukan oleh jasadnya pasti akan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga jasadnya juga pasti akan rusak dan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW juga ingin mengajarkan kepada kita sifat wara'. Sifat wara' adalah menjauhi hal-hal yang bukan haram, namun berpotensi menjerumuskan kita kepada hal yang haram. Kita hindari itu demi menjaga keselamatan agama kita, demi menjaga keselamatan kehormatan kita, dan demi kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita di akhir hadis ini mengenai pentingnya menjaga hati, pentingnya memberikan perhatian yang besar terhadap urusan hati, dan pentingnya kita senantiasa mengawasi hati kita, karena hati yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah bukan apapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang selamat nanti berhadapan dengan Allah illa man atallaha biqalbin salim, dia yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat dari berbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita, ditetapkan hati kita dalam iman dan Islam, serta dijauhkan kita dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.